Badai sitokin kembali menjadi pembahasan setelah Pendeta Raditya Oloan yang sebelumnya dinyatakan sembuh dari COVID-19 meninggal dunia. Sejak awal pandemi, badai sitokin sebenarnya sudah menjadi pembahasan di dunia medis. Menurut ahli kesehatan dunia, tingginya angka kematian pada pasien COVID-19 kemungkinan besar disebabkan oleh terjadinya badai sitokin pada tubuh pasien. Dan untuk mengetahui apa dan bagaimana gejala serta penanganan yang harus dilakukan terhadap pasien COVID-19 yang mengalami badai sitokin, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Dr. Agus Dwi. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Mas Ferdi. Ya, terima kasih Dok Agus sudah bergabung dengan kita sore ini. Dok, sebelum lebih lanjut kita mengetahui apa itu badai sitokin dan bagaimana kemudian efeknya atau dampaknya terhadap tubuh khususnya bagi penderita COVID-19. Secara sederhana dulu Dok, kita memahami sitokin itu apa dan fungsinya bagaimana sebenarnya di dalam tubuh kita, Dok? Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara sitokin ini kan suatu produk dari peradangan yang dikeluarkan oleh sel-sel imunitas tubuh kita untuk melawan virus, bakteri, atau kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh. Ya. Jadi ibarat kata kalau imunitas kita itu memiliki senjata melawan virus, nah sitokinnya ini adalah senjata untuk melawan virus, bakteri, atau kuman. Seperti itulah sederhananya. Oke, lalu kemudian kapan sitokin ini baik untuk melawan virus yang masuk atau justru kenapa kemudian ini bisa dikatakan sebagai sebuah badai sitokin yang ujungnya pada perburukan kondisi imunitas seseorang? Pencetusnya apa, Dok? Ya, nah, jadi sebenarnya setiap kita mengalami suatu infeksi, apakah itu virus, bakteri, atau kuman yang lain, tubuh kita, imunitas kita pasti akan mengeluarkan sitokin untuk melawannya sehingga dapat menghancurkan virus, bakteri, atau kuman yang masuk tersebut. Itu secara teori dasar dari sistem imunitas kekebalan kita yang ada di tubuh ya. Ya, jadi seperti halnya virus pada kasus flu burung, kemudian SARS yang lama, kemudian yang sekarang ini COVID atau SARS-CoV-2, pada dasarnya tubuh kita ketika virus itu masuk ke dalam saluran nafas, kemudian masuk ke dalam paru, maka akan terbentuklah sitokin yang diproduksi oleh berbagai sel-sel imunitas yang ada di saluran nafas dan paru. Sitokin ini berfungsi sebenarnya untuk menghambat, hadang dari virus-virus tersebut dan mematikannya. Dan tujuannya Oke, kalau spesifik kepada penderita COVID-19 kan pada kasus tertentu kalau dia sudah dinyatakan negatif sehingga kemudian sel darah putihnya membentuk sitokin begitu, artinya apa yang terjadi? Apakah ada pemicu tertentu atau komorbid tertentu sehingga kemudian produksi sitokin ini justru memperburuk keadaan seseorang walaupun kemudian dia sudah dinyatakan negatif COVID-19? Menjelaskan ini bagaimana, Dok? Ya, terima kasih ya. Jadi untuk diketahui oleh seluruh pemirsa bahwa kita harus tahu bahwa ada 3 fase terjadinya infeksi COVID pada manusia ya. Fase pertama adalah fase infeksi awal atau fase replikasi. Yang kedua adalah fase pulmoneri atau fase infeksi di paru. Yang ketiga adalah fase hiperinflamasi. Ya, cukup jelas. Jelasannya ada 3 fase. Ya, silakan Dok. Nah, kalau kita lihat dari jadinya infeksi itu, apakah seluruh pasien yang COVID akan mengalami seluruh fase itu? Tentu ya. Dari data-data epidemiologik yang ada, sekitar 70-80% itu pasien-pasien COVID itu hanya berada pada fase tanpa gejala atau fase gejala ringan. Artinya fasenya masih dalam infeksi awal. Dia tidak masuk ke dalam fase 2, yaitu fase pulmoneri atau infeksi paru. Nah, fase pulmoneri atau infeksi paru itu sekitar 14-20% populasi yang terkena COVID. Nah, sisanya adalah fase yang hiperinflamasi atau fase kritikal
itu kira-kira sekitar 4-5% populasi. Jadi proses terjadinya infeksi COVID ini memang bervariasi pada tiap orang. Nah, ketika dia bisa dihambat replikasinya, maka dia tidak akan masuk di dalam fase pulmoneri. Ketika di dalam fase pulmonerinya itu bisa diatasi, itu pun dia tidak akan masuk di dalam fase hiperinflamasi. Nah, fase hiperinflamasi inilah yang paling ditakutkan, yang dikenal sebagai badai sitokin, ya. Nah, badai sitokin ini akan menyebabkan pelepasan sitokin berlebihan. Imunitas tubuh kita melepaskan berbagai senjata perang untuk melawan, karena virusnya terlalu banyak, ya, dibentuklah sitokin yang banyak dan cenderung berlebihan, maka disebut sebagai hiperinflamasi. Nah, hiperinflamasi inilah yang akibatnya malah akan merusak berbagai jaringan-jaringan tubuh kita, bukan hanya di paru, bisa menyebabkan terjadinya inflamasi sistemik, cadangan seluruh organ, banyak menyebabkan terjadinya hiperkoagulasi, kekentalan darah, gangguan di jantung, gangguan di ginjal, itu bisa muncul karena proses hiperinflamasi tersebut atau badai sitokin. Oke, artinya kemudian dengan adanya badai sitokin ini juga memperburuk kondisi-kondisi fungsi organ yang lain, begitu ya, Dok ya? Ya, justru kematian tertinggi itu kan terjadi pada fase kritikal, ketika terjadi fase hiperinflamasi atau fase badai sitokin ini. Jadi hampir dikatakan 70-80% kematian COVID itu terjadi pada fase hiperinflamasi atau pada fase badai sitokin. Oke, apa kemudian yang perlu kita waspadai, Dok? Artinya walaupun secara persentase sampai di tahap ketiga atau fase ketiga ini kecil sekali begitu ya, tapi kita tentu perlu waspada mengingat kita juga masih di masa pandemi, transmisi juga atau infeksi virus juga masih terus terjadi. Apa yang perlu kita catat soal ini, Dok? Oke, jadi yang terpenting adalah early detection atau deteksi dini, ya, mendeteksi fase kita udah memasuki fase yang mana, karena untuk mencapai badai sitokin dia harus memasuki fase paru, ya, fase pulmoneri. Untuk mendeteksi fase paru ini, salah satu yang dilakukan deteksinya adalah adanya pemeriksaan radiologi penunjang. Itu kita untuk mengetahui itu dengan fotorongsen atau dengan CT scan paru. Dari situ kita bisa lihat apakah sudah ada keterlibatan paru, ya, terjadinya suatu infeksi paru atau pneumonia karena COVID ini, bisa dideteksi dengan fotorongsen atau CT scan paru. Nah, kondisi-kondisi itu bisa dicermati dengan gejala klinis yang muncul, ya. Misalnya kalau ada gejala batuk-batuk, gejala sesak napas, napas terasa berat, kemudian ada nyeri dada, ya. Kemudian kalau Anda punya oksimetri yang di rumah, cenderung oksimetrinya, saturasinya tidak pernah tinggi sampai 96, 97, cenderung 92, 93, maka waspadalah, Anda sudah memasuki fase pulmoneri. Oleh karena itu, harus dilakukan pemeriksaan CT scan, ya. Oke, artinya kemudian gejala-gejala tadi patut diwaspadai ya, Dok ya, gejala-gejala yang Anda sebutkan tadi. Karena dari fase pulmoneri ini nanti akan berlanjut menjadi fase berinflamasi atau badai sitokin. Di rumah sakit parameter selain fototorak atau radiologi, biasanya dokter-dokter akan melakukan pemeriksaan marker cadangan sitokin yang mungkin naik, ya, seperti melihat kadar LDH, kadar CRP, kemudian meningkatkan kadar interleukin yang terlibat, TNF alfa juga dilihat, dan berbagai perkoagulasi yang terjadi. Jadi kalau di rumah sakit biasanya dilakukan pemantauan itu sejak awal masuk, apakah sudah ada kecenderungan terjadinya hiperinflamasi. Tapi kalau di rumah tentu adalah deteksi dari gejala. Dari gejala kemudian jangan terlalu lama, ya. Kita harus evaluasi 3-5 hari lah sejak orang dinyatakan positif. Kalau muncul gejala yang mulai mengarah arah keterlibatan paru, segeralah ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan radiologi dan laboratorium. Oke, terakhir, Dok, apakah badai sitokin ini atau sitokin ini juga ditemui pada penyakit-penyakit lain selain COVID, Dok? Ya, hampir semua proses infeksi itu akan terjadi proses pelepasan sitokin ketika seseorang terinfeksi. Hanya bedanya
pada kasus infeksi seperti SARS-CoV-2, infeksi flu burung maupun SARS, badai sitokin ini sering terjadi. Itu sudah terjadi Mm-mm. juga dulu ketika ada wabah flu burung, kemudian SARS yang pertama itu juga terjadi badai sitokin. Oke, probabilitasnya untuk orang yang tidak punya komorbid ini bagaimana, Dok? Ya, memang yang memiliki komorbid, terjadinya badai sitokin ini jauh lebih tinggi. Tetapi orang tanpa komorbid tetap memiliki resiko kejadian kritikal dengan hiperinflamasi atau badai sitokin tanpa komorbid. Itu juga terjadi pada beberapa laporan kasus termasuk di rumah sakit yang memberikan pelayanan yang variasinya 20-30% lah. Kalau tanpa komorbid, dia bisa mengalami badai sitokin. Gejalanya juga sama, Dok? Ya sama, semua gejala badai sitokin adalah gejala napasnya terasa berat, Mhm. dada berat, kemudian cenderung saturasinya drop itu ya. Oleh Ya. karena itu sebelum jatuh ke badai sitokin, deteksi dini tadi. Ketika Mhm, sudah mhm. mulai ada gejala ke arah paru, segeralah ke rumah sakit. Jangan sampai jatuh fase yang lebih lanjut. Ya, yang Oke. penting adalah mendeteksi fase parunya dulu. Oke, artinya kemudian kewaspadaan dan juga mendeteksi secara dini kondisi kesehatan kita, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini perlu sangat ditingkatkan ya, Dok Agus ya, agar kemudian apa yang terjadi di kasus beberapa hari belakangan soal badai sitokin ini Ya, tidak terjadi di kita ataupun juga di lingkungan atau keluarga ya, kita. Baik, terima ya. kasih Dok Agus Dwi sudah bergabung dengan kita sore ini. Sama-sama.